Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dan juga menambah nilai iman dan takwa kita ini melalui menuntut ilmu. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini Bapak masih melanjutkan materi yang kemarin, yakni gelombang bunyi. Dengan demikian, kompetensi dasarnya sama seperti yang kemarin, Bapak percepat saja. Adapun indikator pencapaian kompetensinya difokuskan pada intensitas dan taraf intensitas bunyi di kehidupan. Apa itu intensitas dan apa itu taraf intensitas? Kita fokus di slide berikutnya. Nah, ini dia intensitas bunyi. Intensitas bunyi di sini adalah besaran untuk mengukur kenyaringan bunyi. Intensitas bunyi yaitu energi bunyi yang tiap detik, daya bunyi yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Nah, ini definisi secara fisika. Dengan demikian, I sama dengan P dibagi A. Nah, P di sini adalah daya bunyi. Kemudian A adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan yang dimaksudkan di sini adalah luas permukaan bola, yakni 4pi R kuadrat. Nah, ini dia keterangannya. Ya, intensitas bunyi, P energi tiap waktu atau daya, dan A adalah luas. Persamaan ini kalau di otak-atik atau kita perhatikan antara I dan R itu berbanding terbalik, ya. Kenapa berbanding terbalik? I-nya adalah pembilang sedangkan R-nya adalah penyebut. Dengan demikian persamaan ini kalau diramu lagi akan muncul persamaan berikut ini. Nah, I1 dibanding I2 sama dengan R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Nah, ini hubungannya ketika dia berbanding terbalik yang dituangkan dalam sebuah persamaan. Jadi hubungan di antara dua intensitas bunyi. Selanjutnya kita ke taraf intensitas bunyi. Jadi tadi intensitas bunyi itu adalah kenyaringan bunyi. Nah, sedangkan di sini taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Maksudnya apa? Ya, kemampuan telinga kita untuk menerima bunyi secara baik itu tidak terlalu kecil karena tidak kedengaran dan juga tidak boleh terlalu besar karena akan pecah gendang telinga kita. Nah, secara matematik, nah ini dia, TI sama dengan 10 log I dibagi I0. Jadi TI di sini adalah taraf intensitas bunyi. I adalah intensitas bunyi, kemudian I0 adalah intensitas ambang. Nah, ini adalah keterangannya. I0 nilainya 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Ya. I0 adalah 10 pangkat min 12. Nah, pada taraf intensitas bunyi ini untuk satu sumber suara. Dalam kehidupan kita, yang bersuara itu tidak hanya satu orang. Bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan selanjutnya. Nah, yang kedua, selain jumlah yang membuat adanya suara, yang kedua adalah jarak dari sumber suara. Ada yang dekat dan juga ada yang
ada yang jauh. Sehingga persamaan ini akan menyesuaikan dengan dua kondisi yang tadi. Bapak ulang, kondisi pertama adalah jumlah dari sumber suara. Yang kedua, jarak atau lokasi dari sumber suara. Nah, kita satu-satu. Jika di suatu tempat terdapat sumber bunyi sebanyak n buah yang identik atau sama dengan sebuah sumber bunyi bertaraf intensitas TI1, maka taraf intensitas bunyi sejumlah n buah menjadi, nah ini dia persamaannya. TI sama dengan TI0 ditambah 10 log N2 dibagi N1. Ini dia keterangannya. TI adalah taraf intensitas bunyi, desibel. TI0 taraf intensitas bunyi dengan jumlah sumber mula-mula, desibel. N1 jumlah sumber bunyi mula-mula, sedangkan N2 jumlah sumber bunyi akhir. Ini dipengaruhi oleh jumlah sumber bunyi. Nah, yang berikut ini adalah jarak. Nah, jika terdengar di suatu titik berjarak R1 dari sumber bunyi mempunyai taraf intensitas TI1, sedangkan terdengar di titik berjarak R2 mempunyai taraf intensitas TI2, maka persamaannya TI2 sama dengan TI1 plus 10 log R1 dibagi R2 pangkat 2, atau TI2 sama dengan TI1 plus 20 log R1 per R2. Dari mana 20 ini? Ini pangkat 2, 2 dikali 10 menjadi 20. Ini aturan logaritma. Insya Allah nanti di slide berikutnya akan Bapak jelaskan aturan logaritma yang sebenarnya sudah dipelajari di matematika. Atau bisa juga menggunakan yang ini, TI2 sama dengan TI1 min 10 log R2 per R1 pangkat 2. TI2 sama dengan TI1 min 20 log R2 dibagi R1. Ini posisi pembagi dan penyebutnya yang berbeda. Kalau yang di atas R1 dibagi R2, sedangkan yang di bawah adalah R2 dibagi R1. Mana-mana dari keempat persamaan ini. Ini dia keterangannya ya. Nah, TI1 taraf intensitas bunyi titik yang berjarak R1, sedangkan TI2 yang berjarak R2, R1 jarak titik dengar awal, R2 adalah jarak titik dengar akhir. Nah, ini adalah aturan logaritma yang Bapak maksudkan. Ketika ada aturan logaritma A log B sama dengan C, itu bisa ditulis dalam bentuk lain, yakni A pangkat C sama dengan B. Ya, nah, antum semua sudah mempelajarinya di matematika. Bapak hanya mengulang saja. Log A kali B sama dengan log A ditambah log B. Ya. Kemudian log A dibagi log B sama dengan log A min log B. Log 10 sama dengan 1. Log 100 berarti 2. Dari mana? 2. 100 itu adalah 10 pangkat 2. Sehingga 2 dia hasilnya. Kita lihat pangkatnya ini kan log 10. 10 ini pangkatnya berapa? 1, sehingga sama dengan 1. Nah, lebih diperjelas lagi, log 10 pangkat N itu sama dengan N. Nah, ini adalah aturan logaritma pada matematika. Sama juga berlaku di fisika, sesuai dengan kebutuhan kapan akan kita pakai. Kita lanjut ke contoh soal. Ini contoh soalnya banyak, biar antum bisa lebih memahaminya. Sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya 50 watt memancarkan gelombang ke medium sekelilingnya yang homogen.
intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter adalah. Oke, apa saja yang diketahui? Yang pertama tentu saja daya P 50 watt. Kemudian yang kedua adalah R 10 meter. Yang jadi pertanyaan adalah intensitas radiasi. I yang menjadi pertanyaan. Nah, untuk menyelesaikannya ada I, ada P, ada R. Persamaan yang ada adalah I sama dengan P dibagi A. Ini A. Nah, ini persamaan dasarnya. Kita ganti nilai A dengan 4pi R kuadrat. Nah, masukkan nilainya 50 dibagi 4pi kali 100. Dari mana 100? 10 pangkat 2. Selanjutnya diperoleh 0,125 pi meter. Ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup. Jangan di japri, tetapi di grup agar bisa membedakan. Karena kalau di japri, anggapan Bapak itu adalah jawaban antum. Sehingga kapan anak bisa punya waktu untuk mengoreksi, kemudian langsung diinput nilainya. Sehingga kadangkala lama anak melihat jawaban antum. Tetapi kalau pertanyaannya di grup, insya Allah langsung anak akan jawab. Contoh soal yang kedua. Intensitas gelombang bunyi pada jarak 5 meter dari sumber bunyi adalah 2 kali 10 pangkat min 4 watt per meter pangkat 2. Pada jarak 10 meter dari sumber bunyi intensitasnya adalah. Nah, oke. Jadi persamaan yang tadi itu Bapak buatkan contoh soalnya semua. Apa saja yang diketahui? Yang pertama adalah jarak 5 meter. R1. Kenapa R1? Karena di bagian lain dari soal ini ada jarak kedua. Kemudian intensitasnya adalah I1 2 kali 10 pangkat min 4. Kemudian R2 10 meter. Ya, ini yang diketahui. Adapun yang ditanyakan adalah I2. Ya. Nah, kita gunakan hubungan antara I dan R yang tadi. Nah, ini dia. I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Kita masukkan nilainya. I1 2 kali 10 pangkat min 4. I2-nya tetap yang dicari. R pangkat 2, R2 10 pangkat 2. I1-nya adalah 5 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita kali silang ya. Ini adalah hasilnya. Bagaimana cara menyilangnya ya? Nah, insya Allah SD sudah dipelajari. I2 kali 10 pangkat 2. Kemudian 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 25. 25 kali 2, 50. 50 ya. Dibagi 100, kan 10 pangkat 2 kan 100. 50 dibagi 100 adalah 0,5. 10 pangkat min 4-nya tetap ya. Insya Allah gampang. Oke, contoh yang ketiga. Nah, pada contoh ketiga ini, jika intensitas bunyi adalah 10 pangkat min 7 watt per meter pangkat 2, maka tentukan besar taraf intensitas bunyi tersebut. I0-nya 1 kali 10 pangkat min 12 Weber per meter pangkat 2. Oke, apa saja yang diketahui? Tentu saja adalah I 10 pangkat min 7. Kemudian I0 10 pangkat min 12. Yang ditanyakan adalah taraf intensitas TI. Nah, persamaan TI sama dengan 10 log I per I0. Masukkan nilainya. Nah, 10 log 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 12.
Kemudian hasilnya 10 log 10 pangkat 5. Ini kalau kita naik ya, dia menjadi 10 pangkat 12. Positif kalau dia naik. Nah, ketika posisinya dikali maka pangkatnya dijumlahkan. Min 7 tambah 12 adalah 5. Nah, jelas ya? 10 log 10 pangkat 5. Jadi 10 pangkat 5 ini adalah 10 pangkat min 7 ditambah dikali dengan 10 pangkat 12. Ini kita jadikan kali, kita naikkan sehingga pangkatnya menjadi plus. Nah, log 10 pangkat 5 itu menjadi 5 kali 10. 10 kali 5. Adapun log 10 sendiri adalah 1. Tidak perlu ditulis. Sehingga hasilnya 50 desibel. Sekali lagi, jika ada kesulitan, tanyakan langsung ke grup. Dari permainan seperti ini, antum harus siap. Ini yang ditanya adalah TI. Bisa jadi yang jadi pertanyaan adalah nilai I-nya. Ya. Contoh yang keempat. Jarak jika taraf intensitas bunyi adalah 50 desibel, maka tentukan besar intensitas bunyi tersebut. Nah, ini yang baru saja Bapak jelaskan tadi. Yang diketahui TI-nya 50 desibel. Kemudian I0 10 pangkat min 12 ya. Di soal tidak kelihatan, tetapi ini adalah sebuah ketentuan. Intensitas ambang kemampuan kita untuk mendengar itu adalah 10 pangkat min 12. Yang ditanyakan adalah I. Tetap kita menggunakan TI sama dengan 10 log I per I0. Masukkan nilainya, TI adalah 50, 10 log I per 10 pangkat min 12. Langkah selanjutnya apa? Ini dia. 50 bagi 10 hasilnya 5. 5 log I per 10 pangkat min 12. Nah, 5 ini kalau kita jadikan bilangan logaritma berarti log 10 pangkat 5. Ya. Bapak ulang. 5 ini kalau kita jadikan bilangan logaritma maka dia menjadi log 10 pangkat 5. Ingat, log 10 pangkat 5. Kemudian lognya yang kiri ada, yang kanan ada. Nah, sama-sama kita hilangkan karena sama 1 kan. Sehingga tinggal 10 pangkat 5 sama dengan I per 10 pangkat min 12. Nah, kali silang maka I-nya menjadi 10 pangkat min 7 Weber per meter pangkat 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikut. Nah, insya Allah pada pertemuan ini contoh soalnya banyak, tidak apa-apa, biar lebih siap. Jadi kalau soal fisika kalau dikembangkan ya banyak begitu, sehingga tidak cukup dengan ya sekali pertemuan. Sebuah sumber bunyi mempunyai taraf intensitas bunyi 50 desibel. Jika 100 buah sumber bunyi berbunyi secara bersamaan, tentukanlah taraf intensitas semua sumber bunyi tersebut. Nah, yang diketahui TI awal 50 desibel dengan N1. Sebuah berarti N1-nya 1. TI satunya 50 desibel. Kemudian N2-nya 100. N2-nya 100. Yang jadi pertanyaan adalah TI2 ya. TI2 yang ditanyakan. Nah, persamaan yang kita pakai sebagaimana tadi, TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 dibagi N1. Kita masukkan angka-angkanya. 50 TI1 ya, ditambah 10 log N2-nya 100, N1-nya 1. Nah, 100 bagi 1, 100.
100 ini kita jadikan 10 pangkat 2. Ya. 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 berarti 2 dikali 10. 2 kali 10 sama dengan 20. 20 ditambah 50 hasilnya 70. Bapak ulang. 100 dibagi 1 adalah 100. Kita jadikan 10 pangkat 2 100 itu. 10 pangkat 2. Nah, log 10 pangkat 2 maka pangkatnya itu berarti 2 kan pangkatnya. 2 dikali 10 yang di depan ini. 10 kali 2 pangkatnya tadi. 10 kali 2, 20. Log 10, 1. 20 kali 1, 20. 20 tambah 50 hasilnya 70 desibel. Hati-hati. Jika memang ada yang perlu diperjelas, tanyakan di grup. Contoh soal terakhir. Sabar ya. Seorang pendengar berada pada jarak 2 meter dari sebuah sumber bunyi yang menghasilkan taraf intensitas 100 desibel. Jika pendengar tersebut bergeser menjauhi sumber dengan pergeserannya sejauh 18 meter, tentukanlah taraf intensitas yang didengar orang pada posisi tersebut. Oke, mari kita lihat. Apa saja yang diketahui? TI1 100 desibel, kemudian R1 2 meter, R2 20 meter, afwan 18 ini adalah 20 ya. 20 meter. Tolong ini direvisi 20 meter. Nah, yang jadi pertanyaan adalah TI2. Tadi ada 4 persamaan. Silakan antum mau pakai yang mana. Insya Allah hasilnya sama. Disitulah kadang Bapak katakan banyak jalan menuju kesuksesan. TI2 sama dengan TI1 min 20 log R2 dibagi R1. Bapak menggunakan yang ini. Mana-mana bebas. Ya, sekali lagi mana-mana bebas. Kemudian masukkan nilainya 100 sama dengan 100 dikurangi 20 log 20 per 2. 20 per 2 adalah 10. Sehingga log 10 hasilnya 1. 1 kali 20 adalah 20. 100 kurangi 20 adalah 80 desibel. Ya, sekali lagi jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan di grup ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Adapun tugas insya Allah di pertemuan ketiga yang berbicara tentang gelombang bunyi. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.